Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita sehat dan tetap semangat. Baik, masih kita belajar bangun ruang sisi lengkung. Di part pertama kita sudah bahas luas kerucut. Di part kedua kita melanjutkan dengan membahas volume sebuah kerucut. Baik, ini ada sebuah gambar kerucut. Kita akan menemukan gimana volume sebuah kerucut. Gambar di samping menunjukkan bangun limas segi banyak beraturan, yaitu limas yang alasnya berbentuk segi banyak dan beraturan. Jika rusuk alas limas ditambah terus-menerus, maka akan diperoleh alasnya berbentuk sebuah lingkaran. Nah, sehingga limas segi banyak beraturan yang rusuk alasnya diperbanyak, itu akan membentuk sebuah lingkaran, disebut sebagai kerucut. Nah, ini ternyata kerucut itu berasal dari limas, diperbanyak rusuk-rusuknya sehingga membentuk sebuah lingkaran. Sehingga kita dapat simpulkan volume kerucut itu sama dengan volume limas. Sama kemarin volume prisma sama dengan volume tabung. Nah, sekarang kita lihat volume limas itu ada rumusnya, kita sudah tahu, sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga luas alas ke tinggi. Nah, sehingga volume kerucut, karena kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran, maka kita lihat sepertiga kali luas lingkaran kali tinggi kerucut. Nah, ingat rumus luas lingkaran yaitu πr kuadrat. Nah, sehingga volume kerucut itu adalah sepertiga πr kuadrat kali tinggi kerucut. Ingat, semua mencari volume bangun ruang, maka rumusnya adalah luas alas kali tinggi, tergantung daripada alas bangun tersebut. Kita bisa lihat ada rumus lain yang kita bisa gunakan selain daripada sepertiga πr kuadrat kali tinggi. Nah, ini ingat, jari-jari itu adalah setengah daripada diameter. Ini bisa kita substitusi masuk pada rumus ini. Nah, ini R-nya kita ganti 1/2D berpangkat 2. Nah, sehingga kita menghasilkan rumus, selain rumus sepertiga πr kuadrat kali T, ini bisa kita gunakan 1/12 pi D pangkat 2 kali tinggi kerucut. Kalau misalnya diameternya kita tidak jadikan sebagai jari-jari, ini bisa digunakan. Saya kira itu ringkasan materi tentang volume kerucut, semoga bisa dimengerti. Untuk lebih jelasnya kita akan membahas beberapa contoh-contoh soal terkait dengan volume sebuah kerucut. Pada soal pertama, diameter alas sebuah kerucut 10 cm. Ini ada diameter 10. Jika panjang garis lurusnya adalah 13 cm. Ini digambarkan 13. Maka kalau gitu R-nya pasti 5 cm. Nah, ini kita lihat dulu, diketahui ya. Kita jawab sini. Diketahui diameternya 10 cm, maka jari-jarinya 10 bagi 2, 5 cm. S 13 cm. Nah, tentu kita mencari nilai A, berapa nilai T-nya. Nah, ini kita pakai rumus Pythagoras. Ya, T itu tidak lain T kuadrat, karena ini ada semirinnya dengan garis lukis, maka S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, ini Pythagoras, maka 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, itu hasilnya adalah 13 kali 13, 169, kurang 5 kali 5 adalah 25. Maka T sama dengan akar kuadrat dari 144. T 12 cm. Maka tinggi kerucut itu adalah 12. Ini 12 cm. Nah, sekarang kita lihat bagian B, volume kerucut. Ingat rumus volume kerucut sepertiga kali luas alas pi R kuadrat kali tinggi kerucut. Oke ya. Sehingga sepertiga kita pakai 3,14. R-nya tadi berapa? 5 kali 5 ya, karena pangkat 2. T berapa? 12. Oke, maka ini bisa 12 bagi 3 adalah 4.
3,14 kali 5 kali 5 25, 25 kali 4 adalah 100. Maka 3,14 dikali 100 berapa? 314 cm kubik. Inilah volume kerucut. Saya kira soal ini mudah, ya. Sisa kita memasangkan rumusnya ketika kita sudah menemukan nilai T, R, ya, TR yang dibutuhkan untuk mencari volume kerucut. Baik, kita lanjut pada soal kedua. Volume kerucut 770 cm kubik ini diketahui jika tinggi kerucut 15 cm dan pi 20/7. Hitunglah panjang jari-jari alas kerucut. Berarti yang ditanyakan adalah R sebuah kerucut. Kita jawab ya. Ini jawab. Kita lihat diketahui volume kerucut itu adalah 770 cm kubik. Kemudian tinggi kerucut ya, T itu 15 cm. Ini ada V, diketahui V-nya 22/7. Nah, kemudian ditanya itu adalah nilai R, berapa jari-jari alas kerucut. Sekarang penyelesaiannya kita lihat volume kerucut di dalamnya ada R, yaitu 1/3 pi R kuadrat kali T. Karena volume kerucutnya sudah diketahui, nah kita substitusi masuk di nilai kerucut. Volume kerucut yaitu 770 sama dengan 1/3, kita ganti pi 22/7. Kemudian R kita ditanyakan, kita R, T-nya 15 cm. Sekarang kita tulislah ya. Jadi sini 770 ini bisa disamakan 15 dibagi dengan 3 adalah 5. Oke. Kemudian 22 kali 5 itu adalah 110/7 kali R kuadrat. Dari sini ya. Lihat. Nah, ini ada ini dikali ya. Kita kali 770 kali 7 sisa 110 R kuadrat. 7 kali 0 itu adalah 0. 7 kali 7 49 terus 9 simpang 4. 7 kali 7 49 berarti 53. 100 sama dengan 110 R kuadrat. Kalau begitu R kuadrat 5390 dibagi 110 itu menghasilkan 49. Sehingga kita katakan akar kuadrat dari 49 adalah 7 cm. Jadi jari-jari alas ya, alas kerucut itu 7 cm. Kita lanjut pada soal 3. Volume kerucut adalah 2355 cm kubik dan luas alasnya 314 cm persegi. Tentukan tinggi kerucut. Nah, kita lihat ya. Kita jawab ya. Diketahui ada volume kerucut 2355 cm kubik. Kemudian luas alas lingkaran ya 314 cm persegi. Ditanyakan adalah T, tinggi kerucut. Nah, sekarang untuk dimana kita temukan tinggi kerucut, kita lihat dulu ini. Volume kerucut itu adalah 1/3 kali luas alas pi R kuadrat kali T. Nah, ini juga bisa lihat luas alas, ingat itu adalah pi R kuadrat. Di sini ada nilai T. Hanya masalahnya adalah belum ada nilai R. Jadi sebelumnya kita dulu mencari nilai R. Maka kita pakai ini untuk mendapatkan harga R. Saya pakai di sini ya. Luas alas itu ya sama dengan ini ada 314. Pi itu saya pakai 3,14 kali R kuadrat. Kita cari dulu R-nya ya. Oke. Sehingga 314 ini pindah yang bagi 3,14 sama dengan R kuadrat. Jadi R kuadrat 314 dibagi 3,14 itu adalah 100. Maka R kita katakan R-nya dapat 10 cm. Nah, ini baru bisa.
baru bisa kita gunakan rumus volume kerucut untuk mendapatkan harga tinggi. Jadi tingginya volume kerucut adalah sepertiga V R kuadrat kali T. Sisa kita ganti volumenya 2355 sepertiga kali 3,14. R nya tadi kita dapat 10. Nah ini 10 pangkat 2 kali T, sehingga 2355 ini 3,14 ini 100 ya. 10 pangkat 2 itu 100, berarti 314 per 3 kali T. Ini 100 kali 315 kali 1 315 bagi 3. Nah ini kita kali sana ya. 2355 kali 3 sama dengan 314 T. Ini berapa? 15, ini 6, 0, 7, 314 T. Oke, sehingga bisa sini ya, bisa lihat. Maka ini T sama dengan 7065 dibagi dengan 314, sehingga nilai T adalah 22,5 cm. Inilah nilai T, ditentukan tinggi T adalah 22,5 cm. Memang ini agak sulit ya, tetapi saya kira tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar, karena harus melalui tahapan dulu, harus mencari nilai R supaya bisa kita pakai rumus volume kerucut. Saya kira itu ya, semoga bisa dimengerti. Kita lanjut. Baik, kita lihat soal keempat. Gambar di bawah merupakan gabungan dari tabung dan kerucut, di mana tinggi tabung adalah 1/1/2 kali tinggi kerucut, atau 3/2 dikali tinggi kerucut. Jika diameter alas tabung adalah 14 cm, ini ada diameter, itulah volume balon tersebut. Ya, kita akan mencari volume, tentu volume tabung dan tambah dengan volume kerucut. Nah ini ada, saya sudah jawab ini untuk supaya tidak terlalu banyak waktu kita pakai. Diketahui tinggi tabung adalah 1/1/2 kali tinggi kerucut, atau boleh jadi 3/2 tinggi kerucut. Ini tabung. Diameter alas 14 cm, Y-nya 2 cm. Kita misalkan tinggi kerucut itu sama dengan Y. Ingat, tinggi tabung ditambah dengan tinggi kerucut itu hasilnya 24. Kita tidak tahu berapa tinggi tabung, berapa tinggi kerucut. Nah ini tinggi tabung ditambah tinggi kerucut 24 cm. Nah saya akan tinggi tabung itu kita sudah dapat, tidak lain adalah 3/2 kali, ingat, tinggi kerucut. Nah sini tinggi kerucut ya, saya masukkan dulu, ditambah dengan tinggi kerucut lagi ya. Nah, ini sama dengan 24 cm. Karena kita sudah misalkan tinggi kerucut adalah Y, maka 3/2 kali Y ditambah dengan tinggi kerucut adalah Y sama dengan 24 cm. Nah ini 3/2 ya, Y, 3/2 Y, 3/2 Y, 3/2 ditambah Y sama dengan 24. Ini sama saja, 3/2 ditambah 1 itu sama saja 1/3/2 Y sama dengan 24. Nah ini sama saja 1 kali 2 tambah 3 berarti 5/2 Y sama dengan 24. Sini ya. Sehingga bisa kita cari nilai Y itu tidak lain adalah 24. Ini tidak dikali berapa? 2/5 kita balik ya. Sehingga Y sama dengan 24 dikali 2 itu adalah 48 bagi 5. Hasilnya adalah 9,6 cm. Itu nilai Y. Y itu apa? Maka tinggi kerucut. Jadi tinggi kerucut itu adalah 9,6 cm. Nah, tentu dengan mudah kita bisa menemukan tinggi tabung. Jadi sini ya. Jadi tinggi tabung tidak lain adalah 24
dikurang tinggi kerucut. Jadi 24 dikurang 9,6 itu hasilnya adalah 14,4 cm. Ini adalah tinggi tabung. Berarti ini ada tinggi 14,4. Ini ada tingginya dari sini tinggi ya. Dari sini itu 9,6 cm. Nah, dengan mudah kita bisa menemukan volume tabung ditambah volume kerucut ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah menemukan tadi tinggi tabung 14,4 cm, tinggi kerucut 9,6. Kalau dijumlahkan ini maka dapat 24 cm. Sekarang kita lihat volume bangun ya. Tentu volume tabung ditambah volume kerucut VR kuadrat kali T tambah dengan 1/3 VR kuadrat kali T. Kita lihat 22/7, T-nya R-nya 7, pangkat 2 berarti 7 kali 7 kali T yang 14,4 1/3 VR kuadrat, ini 22/7 kali 7 kali 7 kali 9,6. Tingginya tabung dan tingginya kerucut. Ini bisa di 7 kali 7 ini ya. 1. Ini juga bisa. Sehingga 22 kali 7 adalah 154 kali 14,4. Ditambah ini 1/3 22 kali 7 ini bisa terangkan menjadi ini 3,2, sehingga hasilnya adalah 154 dikali 14,4 itu dapat 2217,6 ditambah dengan 22 kali 7 kali 3,2 adalah 490,8, sehingga dijumlahkan volume tabung ditambah volume kerucut menghasilkan 2710,4 cm3. Inilah volume bangun yang ada di sebelah kiri, sehingga volume bangun tersebut adalah 2710,4 cm3. Baik, saya kira cukup materi kita tentang volume kerucut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mengerti dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.